Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Wei Na sedikit memiringkan kepalanya, merogoh sakunya, mengambil sebuah kantong kecil, lalu memberikannya kepada Huo Yuhao. Ini adalah alat jiwa sinyal tingkat tertinggi dari pihak kami. Jika kau memiliki ini, kau tidak akan pernah diserang oleh pasukan kawan. Huo Yuhao tentu saja memahami niat sang putri, dan dia tidak menolak hadiahnya. Mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Wei Na menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Yuhao, rasa terima kasih tak terucapkan atas kebaikan besar yang telah kau berikan kepada kami. Aku akan mengingatnya. Aku harus segera kembali agar bisa mencatat apa yang kulihat hari ini. Informasi seperti itu terlalu berharga." Baiklah, setelah melihat kepergian Wei Na, Huo Yuhao berbalik dan menuju ke halamannya sendiri. Ia merenungkan pengalamannya di udara sambil berjalan. Alat jiwa ofensif terhubung yang sangat kuat. Serangan seperti itu mungkin akan melukai bahkan seorang titled Douluo sekalipun. Untungnya, aku punya imitasi untuk menyembunyikan diri terus-menerus, jadi aku tidak perlu terus-menerus diserang. Kalau tidak, akibatnya bisa sangat buruk. Setidaknya, Putri Wei Na tidak akan kembali dengan selamat. Namun, Huo Yuhao mulai merasakan manfaat dari sisik terbalik Dewa Binatang, dan semakin terasa. Setidaknya, sisik itu memberikan perlindungan baginya di saat-saat paling berbahaya. Jika tidak, ia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih jika kembali dengan luka parah. Meskipun tubuhnya sendiri cukup kuat, apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan Guru Xiao ya? Perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan seperti pelat logam. Terlalu sulit. Huo Yuhao kembali ke kamarnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan melepaskan kemeja luarnya sambil menyilangkan kaki dan bermeditasi. Huo Yuhao melaporkan hasil penyelidikannya kepada Tetua Song dan Yan Shaoze saat fajar. Namun, ia tidak menyebutkan bahwa Putri Wei Na ikut dengannya. Dan hanya memberitahu mereka bahwa ia menemukan serangan alat jiwa ofensif yang terhubung dan menghindarinya sebelum bergegas kembali. Wajah semua orang berubah serius ketika mendengar penjelasan Huo Yuhao. Penatua Song merendahkan suaranya dan berkata, "Mengapa aku tidak menemanimu malam ini? Serangan itu memang kuat, tapi aku seharusnya tidak kesulitan melindungimu." Huo Yuhao berpikir sejenak dan berkata, "Bagus sekali. Tapi, Tetua Song, ada hal lain yang ingin kulakukan." Penatua Song melirik Huo Yuhao dengan bingung. Mata Huo Yuhao berbinar. "Aku ingin melihat sejauh mana jangkauan alat jiwa pengintai udara berbasis darat milik Kekaisaran Matahari dan Bulan. Kita hanya bisa memenangkan pertempuran jika kita memahami musuh kita sepenuhnya." Tetua Song mengangguk. Ia yakin dengan keberadaannya. Alat jiwa ofensif Kekaisaran Matahari dan Bulan yang terhubung tidak akan mampu melukai Huo Yuhao, sekuat apapun mereka. Huo Yuhao tidak mendapatkan informasi akurat apapun. Tetapi ia dapat menduga bahwa kemajuan Kekaisaran Matahari dan Bulan dalam peralatan jiwa pengintaian udara berbasis darat kemungkinan besar terjadi karena banyaknya kerugian yang ditimbulkannya. Peralatan jiwa pengintaian udara berbasis darat mereka kemungkinan besar dikembangkan khusus untuknya. Lebih lanjut, ia dapat yakin bahwa peralatan tersebut adalah detektor osilasi. Mampu menargetkan detektor osilasi begitu tinggi di langit sungguh menakjubkan, meskipun gelombangnya terkompresi. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki keunggulan mutlak dalam kemampuan industri mereka. Kota bercahaya Kekaisaran Matahari Bulan, di dalam istana kerajaan. Terdapat sebuah ruangan sunyi yang sangat luas.
Luasnya hampir 200 meter persegi. Dihiasi kemewahan dan kemegahan yang hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan. Seorang pemuda tampan tengah duduk di samping meja dan menyantap makanan lezat, dan dia tampak sangat menikmatinya. Terdengar ketukan pelan di pintu. Mata pemuda itu langsung berbinar saat ia segera berdiri dan melirik ke arah pintu. "Silakan masuk." Pintu terbuka, dan seorang wanita cantik berpakaian istana masuk. Rambutnya disanggul di atas kepala, dan gaun emasnya yang mewah membuatnya tampak semakin anggun dan berwibawa. Kulitnya putih dan hampir transparan, seolah air akan keluar jika diremas. Pintunya tertutup, dan suasana ruangan langsung menjadi jauh lebih menyenangkan dengan seorang wanita cantik di dalamnya. "Saudariku," pemuda itu menelan ludah dengan hati-hati saat memanggil dengan suara lembut. Ya, gadis itu sedikit tersipu, dan ia tampak malu-malu saat ia perlahan berjalan menuju meja. "Kau tidak akan mempersilakanku duduk?" Oh, silakan duduk," kata pemuda berpakaian mahal itu dengan sedikit canggung. Gadis itu perlahan duduk sambil menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, "Aku sedikit gugup." "Saudaraku, aku juga agak gugup. Kenapa tidak makan dulu, Kak?" Pemuda itu menatap leher gadis itu, yang menyerupai leher angsa yang anggun, dan gairah di matanya perlahan menyala. Bahkan suaranya pun mulai sedikit bergetar. Dia sudah lama merindukan gadis ini, tapi tak pernah punya nyali untuk berbuat apapun. Siapa sangka kesempatan seindah ini akan datang padanya hari ini? Ini jauh lebih nikmat daripada camilan dari para dewa. Camilan ini bukan sekadar camilan, tapi juga sangat lezat. Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya sambil menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar berani melakukannya?" "Saudara kerajaan?" Pemuda itu tertegun sejenak sebelum akhirnya mencibir dan berkata, "Tentu saja, biasanya aku tidak berani. Tapi ini perintah, dan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh kakakku. Apalagi yang harus kutakutkan? Kakakku sudah mengurungku berhari-hari untuk menjaga rahasia ini. Tapi aku merasa semua itu sepadan, berapapun harga yang harus kubayar saat melihatmu." "Kau sangat cantik, adikku." Gadis itu tersenyum polos dan berkata, "Karena kamu tahu dia ingin merahasiakannya, tidakkah kamu takut kalau nanti dia akan membunuhmu?" Pemuda itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin? Kita sepupu, dan dalam hierarki keluarga, aku termasuk di antara segelintir orang pertama yang akan menjadi pewaris tahta. Tanpa perintah keluarga, siapa yang berani menyentuhku? Adikku belum lama naik tahta, dan meskipun dia tampak cukup stabil di atas sana, jika dia berani menyentuhku, HMPH." Gadis muda itu menghela napas pelan dan berkata, "Kau terlalu banyak berpikir, saudaraku, dan kau telah meremehkan metode saudaramu. Jika dia begitu penyayang, bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaisar?" Ekspresi pemuda itu sedikit berubah saat dia merendahkan suaranya dan berkata, "Apa maksudmu? Adik kerajaan?" Gadis muda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin kau mengerti sebelum kau mati." "Kau?" Pemuda itu tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba, ia merasakan gelombang pusing melanda kepalanya saat ia menatap gadis di depannya dengan tatapan tak percaya. Gadis itu perlahan berdiri, dan aroma samar namun harum di tubuhnya memudar saat ia meraihnya. Tubuh pemuda itu langsung terpental mundur dan mendarat di tempat tidur saat ia kehilangan kesadaran. Wajah gadis muda itu, yang awalnya tersenyum tipis, langsung berubah dingin. "Maaf, saudaraku. Salahkan saudaramu jika kau ingin menyalahkan seseorang." Ia memegang benda tajam berbentuk paku di tangannya sambil berbicara dan berjalan menuju tempat tidur.
15 menit kemudian, gadis itu muncul di dalam aula kerajaan. Selesai, Yang Mulia, kata gadis itu lembut. Orang yang duduk di singgasana tak lain adalah Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran. Sementara gadis yang berpakaian mewah itu adalah Juzi. Terima kasih, Juzi. Silakan berdiri. Su Tianran melambaikan tangan padanya sambil tersenyum. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, senyumnya mengandung semacam kecanggungan dan kepahitan yang sulit dideteksi. Su Tianran berkata, pergi dan bersiap. Kalian harus mulai sesegera mungkin agar tetap aktif. Tabib istana sudah siap. Baik, Yang Mulia. Juzi mengangguk lembut sambil berbalik untuk pergi. Ia baru saja keluar dari aula ketika bayangan gelap muncul tanpa suara di tempatnya berdiri. Ia berlutut dengan satu kaki kepada Su Tianran dan melaporkan, Pangeran Tianhe telah wafat, dan dipastikan bahwa permaisuri sendiri yang melakukannya. Nyawanya direnggut dalam satu pukulan. Jantungnya tertusuk, dan ia pun meninggal. Baiklah, kau boleh pergi. Suruh dokter kerajaan menemuiku setelah pemeriksaan, jawab Su Tianran dingin. Ya. Bayangan gelap itu pergi tanpa suara saat Su Tianran perlahan berdiri dan mondar-mandir di sekitar ruangan dengan kaki palsunya. Wajahnya muram. Darah Pangeran Tianhe sangat murni. Dan meskipun ia malas dan tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, ia adalah target yang paling cocok. Su Tianran merasa hatinya seperti teriris pisau. Meskipun ia selalu menganggap Juzi sebagai salah satu bidak catur terpentingnya, mereka telah bersama selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin ia tidak memiliki perasaan terhadapnya? Namun, ia tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan pria normal, dan keluarga kerajaan membutuhkan pewaris. Karena itu, ia harus menyusun rencana licik seperti itu. Juzi tidak perlu melakukan kontak fisik apapun dengan Pangeran Tianhe, bahkan jika ia menginginkan benihnya. Hal itu bisa dicapai dengan teknologi Kekaisaran Matahari Bulan. Lucunya, Pangeran Tianhe mengira ia telah memanfaatkannya. Kematiannya di tangan Juzi juga atas perintah Su Tianran. Alasan Su Tianran memilih ini sederhana, Juzi tidak bisa kembali setelah membunuh Pangeran Tianhe, karena hidupnya akan tamat jika berita ini tersebar. Di saat yang sama, Pangeran Tianhe akan menjadi ayah kandung pewaris tahta jika ia mengambil benihnya. Bagaimana mungkin Su Tianran membiarkan orang seperti itu hidup di dunia? Ia tidak akan takut Juzi akan menceritakan apapun kepada putra mahkota di masa depan jika ia mati di tangannya. Di saat yang sama, ini adalah cara untuk mengikat Juzi lebih erat lagi dengan dirinya. Su Tianran tahu bahwa tindakannya sangat egois dan kejam, terutama bagi Juzi yang selalu setia kepadanya. Namun, ia tak bisa tenang tanpa melakukan semua ini. Ia adalah salah satu tokoh paling ambisius dan kejam pada masanya, dan ia tak akan pernah membiarkan apapun lepas dari genggamannya. Aku akan memberi Juzi kompensasi secara perlahan di masa depan. Tapi sebelum itu, mata Su Tianran berkilat dingin saat pikirannya berhenti di situ. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang dokter kerajaan tua masuk dari luar dan berlutut di depan Su Tianran. Bagaimana? Su Tianran bertanya dengan dingin. Tabib istana dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, Yang Mulia, permaisuri masih sempurna. Kedinginan di wajah Su Tianran hampir lenyap setelah mendengar kata-kata dokter itu. Ia merasa seolah beban berat telah terangkat dari dadanya saat ia bergumam pelan, maaf, Juzi, aku terlalu banyak berpikir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik selama kau tidak mengkhianatiku. Ia kemudian berkata kepada pria yang berlutut di lantai, pergilah, tabib istana, dan rawatlah permaisuri.
Pastikan semuanya berjalan lancar. Ya, kata tabib kerajaan dengan hormat. Tenanglah, Yang Mulia, saya telah memeriksa tubuh permaisuri berkali-kali. Beliau sangat sehat. Dan hari ini adalah waktu yang paling tepat baginya untuk hamil. Saya lebih dari 90% yakin dapat membantu permaisuri hamil. Tabib istana hanya mengatakan yang sebenarnya. Tetapi ia sama sekali tidak menyadari bahwa kalimat terakhirnya terdengar samar-samar, dan mata Su Tianran berkilat tajam sebagai tanggapan. Tentu saja, dari awal hingga akhir. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang terlibat dalam hal ini hidup. Pergilah. Setelah selesai, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Yang Mulia. Juzi juga berada di ruangan yang sunyi. Ia berbaring di tempat tidur, hanya ditutupi gaun putih bersih. Matanya tampak sangat tenang, tetapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Su Tianran, Su Tianran, Su Tianran. Juzi terus-menerus mengulang nama itu dalam hatinya. Su Tianran, ternyata aku tidak salah menilaimu. Aku sudah sangat setia padamu. Tapi kau memperlakukanku seperti ini. Bagus, sangat bagus. Sayang sekali, secerdas apapun dirimu, kau tidak tahu bahwa aku sudah siap untuk semua ini. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak untuk orang asing? Suara hangat tabib kerajaan terdengar. Apakah Anda siap, permaisuri? Anda mungkin akan merasakan sedikit rasa sakit sebentar lagi. Baiklah. Tabib istana, silakan mulai, jawab Juzi dengan jelas. Baiklah kalau begitu, tolong berikan saya benih yang telah Anda siapkan, kata tabib kerajaan dengan hormat. Juzi mengangkat tangannya, dan sebuah tabung logam kecil muncul di tengah telapak tangannya saat ia perlahan menyerahkannya kepada dokter. Ada sedikit kelembutan di raut wajahnya saat itu. Dan nama Su Tianran perlahan menghilang dari benaknya, sementara nama lain menggantikannya. Tinggi di langit malam, 4.500 meter di atas. Huo Yuhao melayang tanpa suara di udara, ia telah muncul sekali lagi di atas kamp tentara Kekaisaran Matahari Bulan. Ia memastikan dirinya setajam mungkin sambil mengamati kamp tentara di bawahnya dengan tenang. Di saat yang sama, ia mencoba merasakan bahaya apapun yang mungkin muncul kapan saja. 4.500 meter. Aku penasaran apakah alat jiwa pengintai udara berbasis darat Kekaisaran Matahari Bulan masih bisa menemukanku. Huo Yuhao menyipitkan mata sedikit sambil menunggu dengan tenang. Beberapa menit berlalu dengan cepat, tetapi tidak ada yang terjadi di bawahnya. Lampu merah yang ia temui malam sebelumnya tidak muncul. Senyum tipis perlahan muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Matanya menatap sesuatu yang samar-samar terlihat di kejauhan. Awan yang melayang di udara. Ia tetap di posisinya semula, diam-diam menunggu sesuatu. Tiba-tiba, bola kabut hitam turun dari langit tanpa peringatan dan menyelimuti posisinya. Huo Yuhao tampak sedikit terkejut saat dia segera menghilangkan imitasinya dan memperlihatkan dirinya di udara. Ceka, kupikir, siapa lagi master jiwa terkuat itu? Tapi kau hanya anak kecil. Kau hanya seorang petapa jiwa, dan kau berani memata-matai kamp tentara Kekaisaran Matahari Bulan? Sebuah suara serak yang tak enak didengar terdengar. Dua bayangan hitam tiba-tiba muncul 50 meter dari Huo Yuhao saat awan yang ia tatap menghilang. Awan kabut hitam menghampirinya secara melingkar dari segala arah dan mengepung Huo Yuhao, sementara dua bayangan hitam menatapnya dengan waspada. Dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan 5 hitam bersinar pada orang yang sedang berbicara. Bayangan hitam lainnya, yang tidak bersuara, memiliki kombinasi cincin jiwa yang lebih kuat. Ia memiliki 1 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 5 hitam.
Mereka berdua bergelar Douluo. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari tubuh mereka terasa sangat menyeramkan dan jahat. Tuan jiwa jahat, seru Huo Yuhao terkejut. Nak, apa kau tidak merasa sudah terlambat untuk menyadarinya? Pria berbaju hitam yang berbicara sebelumnya bergerak ke arah Huo Yuhao. Cahaya biru hitam perlahan membesar di belakangnya. Bayangan cahaya biru hitam ini tampak sangat mengerikan. Awalnya, bayangan itu tampak seperti tengkorak. Tetapi setelah membesar, Huo Yuhao baru menyadari bahwa itu adalah wajah manusia pucat. Ia bahkan tidak tahu apakah wajah ini laki-laki atau perempuan, karena dipenuhi belatung biru hitam menjijikkan yang tak terhitung jumlahnya merayapinya. Pria berbaju hitam lainnya tidak bersuara dari awal hingga akhir. Cahaya juga bersinar dari belakangnya, tetapi cahaya ini berwarna hijau tua dan mengembun menjadi seekor kelabang raksasa bermata satu di dahinya yang bergoyang pelan di udara. Wajah Huo Yuhao benar-benar pucat. Wow, dua gelar Douluo yang jahat. Douluo bergelar jahat adalah individu menakutkan yang sebanding dengan Douluo transenden di dunia master jiwa. Huo Yuhao tampak gemetar ketakutan. Sudah terlambat untuk takut. Kami berdua tidak perlu melakukan perjalanan ini jika kami tidak harus menangkapmu hidup-hidup. Baiklah, nak, ikuti kami. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan topeng roh pembalasku. Aku akan membiarkannya melahap jiwamu sedikit demi sedikit, dan perasaan itu, TSK, TSK. Topeng roh pembalas dendam. Ini pertama kalinya Huo Yuhao mendengar tentang jiwa bela diri seperti itu. Sepertinya jiwa bela diri yang bermutasi, dan itu pasti jiwa bela diri yang jahat. Dua senior, aku hanya pengintai yang bertugas mengumpulkan informasi. Kenapa kalian harus repot-repot mencariku? Huo Yuhao memaksakan tawa. Hahaha, nak. Kau tak perlu menghina kami dengan kata-kata. Apa kau akan membiarkan kami menangkapmu tanpa perlawanan? Atau kami harus bertindak sendiri? Huo Yuhao menggertakkan giginya dan berkata, aku boleh membiarkanmu menangkapku, tapi bolehkah aku tahu gelarmu? Setidaknya, aku akan tahu ke tangan siapa aku jatuh. Master jiwa jahat yang memiliki topeng roh pembalas berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Akulah topeng-topeng. Dan ini adalah topeng lipan surgawi. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Ternyata kau mata-mata. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan itu berasal dari lipan surgawi. Yang belum berbicara sama sekali sampai saat ini. Tiba-tiba ia mengangkat cadar hitam yang menutupi wajahnya dan menampakkan dirinya. Ekspresi Huo Yuhao sedikit berubah ketika melihatnya. Karena ia mengenal guru jiwa jahat ini. Ia adalah ketua aliansi Dashwater, dan tampaknya ia adalah tetua kedua gereja Roh Kudus. Huo Yuhao selalu berhati-hati. Dan itulah sebabnya ia selalu mengubah penampilannya bahkan saat melakukan pengintaian udara. Namun, penampilan yang ia pilih sama dengan identitas yang ia gunakan saat berpartisipasi dalam turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant, Tangwu. Ia langsung dikenali oleh Nangong Wan. Akhirnya kita bertemu lagi, Master Aliansi Nangong, jawab Huo Yuhao. Tetapi ekspresinya tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Nangong Wan mengertakkan gigi saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao telah membantu aliansi Dashwater memenangkan kejuaraan di turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant, dan merampas semua hadiahnya. Saat itu, Nangong Wan siap menerimanya sebagai murid. Tetapi karena penampilan Huo Yuhao yang luar biasa, terutama karena kemampuan nekromansinya, bahkan wakil ketua gereja Roh Kudus pun menaruh perhatian padanya. Ia percaya bahwa Huo Yuhao adalah putra suci gereja Roh Kudus, yang belum muncul di dunia ini. Namun,
Siapa sangka Huo Yuhao akan langsung menghilang setelah kompetisi. Dan merampas logam langka yang tak terhitung jumlahnya, jarum ilahi bulan matahari, dan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, badai pemusnahan. Jarum ilahi bulan matahari masih baik-baik saja. Karena Starsky Douluo, Ye Yulin, telah mengeluarkannya. Namun, tidak mudah bagi gereja Roh Kudus untuk mendapatkan badai pemusnahan. Dan niat awalnya adalah untuk mendorong para insinyur jiwa agar berusaha keras dalam kompetisi. Namun, Huo Yuhao telah lenyap tanpa jejak di tengah kekacauan ledakan dahsyat itu. Setelah ledakan dahsyat itu, Nangong Wan telah berusaha keras untuk menemukannya, tetapi bagaimana ia bisa menemukan Tang Wu? Sekarang setelah ia bertemu Huo Yuhao lagi hari ini. Dari tempat kemunculannya, ia tahu bahwa Huo Yuhao adalah seorang mata-mata. Terlebih lagi,